Oke. Sebentar ya. Sebentar. Aduh. Oke. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Ini kita lebih cepat ya live-nya. Oke. Halo. Lebih awal ya kita live-nya kali ini ya. Jadi hari ini saya live sendirian. Bu Vivi gak ikut sih. Ini Pak Ter mau ngobrol-ngobrol gak? Saya undang ini. Gimana? Mau gak saya undang? Kita ngobrol-ngobrol. Mungkin mau bahas pajak kita atau gimana gitu. Ini ada yang mau jadi host gak malam nih? Jadi tamu untuk teman-teman berbincang. Oke, nanti kalau mau jadi host tinggal bilang aja. Oh, mau tanya aja. Ya udah, boleh. Mau tanya apa nih? Jadi hari ini live kali ini Bu Vivi gak ikut ya? Karena lagi ada kendala atau gimana kali? Ini kalau ada yang mau ditanyakan tinggal ditulis saja ya. Kebetulan lagi gak kuliah sih, makanya bisa live lebih awal gitu. Oke, Pak TR. Tahun kemarin pernah dapat SP2 Dika untuk tahun pajak 2020 dan sudah ada pembentukan SPT badan. Berarti udah muncul STP dong, Pak, dari AR. Dan tahun ini dapat SP2 Dika dengan masa yang sama karena ganti AR. Jadi SP2 Dika kemarin udah dibayar belum? Dapat STP gak? Dari AR sebelumnya. Kok sudah dibayarkan, santai aja. Lawan aja, Pak. Mana bisa satu objek jadi 2 kali kita apa kan bayar dendanya gitu. Jadi Pak Ter rencana ke ini enggak, pengadilan pajak atau gimana? Atau dari PAR udah ini give up gitu. Sudah dijelaskan belum sebelumnya terkait untuk SP2DK kali ini yang sudah pernah didenda di surat yang lalu sama AR yang lalu? Lagi error kali ya. Mungkin ini nanti dijelaskan aja sih ke AR-nya. Karena satu objek gak bisa 2 kali sih. Jadi ini Pak TR gimana nih? Udah jelasin belum ke AR-nya? Atau belum? Kok menurut saya sih gak bakalan bisa sih 2 ini. Satu objek 2 kali ini. Oh, ini besok mau ketemu AR-nya. Ya nanti dijelasin aja sih ke AR-nya kalau ini gua udah pernah kena denda nih atas yang di SP2 kemarin kan udah kena. Gak bisa lagi lu kenain ke gua.
Nanti dijelaskan aja. Kok AR-nya ngotot nanti paling lanjut aja ke PP gitu, ke pengadilan pajak. Ini pasti 100% nih Pak TR yang menang. Karena nggak mungkin satu objek jadi dua kali bahan pemerasan kan. 2 kali bayar denda. Kan lucu kok gitu. Atau mungkin nih Pak TR mau sharing. Wah, ini di share Bu Nana nih di grup PKPP. Jadi nih buat teman-teman kalau yang ada gabung di PKPP itu pasti ngeliat nih. Di share pula nih sama Bu Nana. Ya jadi saya nggak kuliah, kebetulan nggak kuliah hari ini, dosennya sampaikan tadi untuk dari online aja, daring gitu. Jadi saya live lebih awal gitu. Ya kalau misalnya kuliah paling saya live-nya jam 8 lewat gitu. Tergantung sih, tergantung jamnya gitu. Ini ada yang mau disampaikan nggak Pak TR nih? Mungkin cerita terkait kasusnya atau gimana gitu. Oh, sama mau tanya kok tahun 2020 itu kan PT belum PKP dan omset pada tahun itu baru 4,6. Terus ada apa nih? Baru 4,6. Di share Bu Nana nih. Nah, dapat surat ada dikasih penyembunyian omset. Jadi omset yang Bapak laporkan tuh memang sesuai nih realita atau memang ada yang disembunyikan? Kalau sesuai sih santai aja sih. Omset penyembunyian objek PPN. Sesuai. Jadi ini yang dikejar apanya? PPN-nya atau PPH-nya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Nanti dijelasin aja. Kalau enggak nanti minta sama kok misalnya AR gak setuju dengan pendapatnya Pak TR, nanti minta aja data dari itu kan si AR-nya, suruh aja lu buktikan. Kan kamu yang mendalilkan kalau misalnya omset saya sudah lewat 4,8. Nah, lu kan mau kejar PPN-nya gua kan, lu buktikan aja sama data lu gitu. Saya sih gitu aja. Nanti kok misalnya AR-nya nggak mau tunjukin, kemarin saya ada bahas di live coaching ya. Pas di live coaching saya ada bahas dengan Ko Awan. Saya lupa undang-undangnya pasal berapa sih. Tapi setahu saya kok misalnya kita sebagai WP yang meminta data kepada DJP, mereka tuh wajib kasih. Kalau enggak nanti ada bisa dipidana gitu. 1 tahun ya, atau 1 tahun kok, atau plus denda 5 juta. Jadi nanti kok misalnya si AR nggak kasih data tersebut, atau misalnya dibilangnya data internal gitu, nanti bisa tuh ketika Bapak misalnya sampaikan surat kan, nanti cantumin aja pasal itu. Kok misalnya dia nggak mau kasih, kan menimbulkan kerugian nih, misalnya pemeriksaan muncul SKPKB gitu, ini kan ada kerugian. Ini Bapak bisa jalanin pidana sama pengadilan pajak gitu atas SKPKB-nya gitu. Nanti dijelasin aja, kalau enggak minta bukti dari AR-nya, suruh aja tunjukin dari mana yang kamu dalilkan itu kalau omset saya lebih. Kalau dia gak berani nunjukin ya nanti itu aja, tunggu muncul SKPKB atau STP gitu kan. Nah, gugat aja. Ini dapat suratnya baru juga Pak TR.
atau gimana? Oh, ini berbeda ya surat yang tadi itu sama yang ini? Atau sama? Jadi buat yang mau bertanya tulis saja ya. Atau mau diundang juga boleh nanti sebagai salah satu itu host malam ini. Karena Bu Vivi kan nggak join malam ini kan. Jadi misalnya buat teman-teman yang ada mau disampaikan atau mau cerita atau mau sampaikan terkait kasusnya juga boleh ya. Nanti tinggal saya invite atau bisa ngajukan. Sama suratnya baru dapat minggu ini. Nanti minta bukti aja dari pihak mereka, pihak DJP. Suruh aja. Kan mereka yang mendalilkan kalau omset Bapak segitu. Santai aja, Pak. Kok memang kita lapor apa adanya ya nggak usah takut, kecuali kok memang kita menyembunyikan gitu. Jadi Pak Ter, ada rencana nggak ke ini? Kok misalnya AR ngotot, ada rencana nggak ke pengadilan pajak gitu? Saya juga baru ini ya, masuk kuliah ngambil SH untuk bisa itu sidang di PN. Kalau ada SH kan kita bisa sidang ya di pengadilan. Cuman kalau pengadilan pajak cuma IKH. Oke, ini yang bergabung ada gak yang mau ditanya gitu? Sepertinya memang harus dilawan di pengadilan pajak karena ada bukti bayar STP tahun 2020. Iya, menurut saya sih lawan aja sih. Kok memang AR-nya ngotot, lawan aja sih. Kok memang AR-nya ngotot, ya lawan aja sih Pak TR. Karena nggak bisa tuh satu objek jadi bahan pemerasan 2 kali gitu. Lucu lah kok gitu. Ya kan? Ya kok kayaknya sih ini kejar target ya AR-nya atau apa. Well, anyway, ini bukan kajian akademis ya. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kadang belum sesuai dengan peraturan perpajakan gitu. Jadi ini saran yang saya kasih, opini 100% dari saya gitu. Oke, ini ada yang mau ditanya nggak dari teman-teman yang lain selain Pak TR? Atau mungkin mau sharing sebagai salah satu host? Jadi ini rencananya yang ini di PP nanti konsultan Pak TR. Ini nggak ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain. Oke, dari Pak Bawang Hitam, aku mau tanya cara minta penurunan PP 25 bagaimana ya? Itu setahu saya penurunan PP 25 tuh setidaknya harus turun, omsetnya harus turun ini lebih dari 70-an% kalau nggak salah. Nanti ada perhitungannya itu. Kayak simulasi nanti kita misalnya nih pertengahan tahun, kira-kira omsetnya udah turun berapa puluh persen gitu kan. Nanti saya kurang paham nih terkait cara perhitungannya sih, tapi setahu saya 75%an gitulah penurunan dari omset. Nanti baru bisa ajukan ini penurunan PP 25 gitu sih. Omset tahun ini turun jauh,
Ya, itu setahu saya ada cara perhitungannya sih. Saya kurang paham juga sih bagaimana cara ngitungnya gitu. Tapi setahu saya persentasenya 75% gitu lah. Oke, dari Pak Sirin 750. Cortex diundur ke akhir tahun 2024. Batas akhir pemadanan KTP apa ikut mundur juga? Kok bisa sih, segera aja sih menurut saya. Ngapain juga kita tunggu sampai ini 2025 awal kan, Januari. Kalau bisa sih itu secepatnya gitu kan. Karena ya takutnya nanti kelupaan gitu kan. Sama aja sih kok misalnya mau apa, kok bisa sih segera aja. Oke, dari Pak Askia, apakah ada pajak dari modal yang disetor pada akta? Gak ada. Jadi kalau misalnya ini kecuali modal yang kita setor tuh belum dikenai PPh sebelumnya, atau mungkin ada penghasilan yang disembunyikan belum dikenai pajak tuh sih, kok ketahuan pasti dikenakan gitu. Kok misalnya pure udah kena PPh, udah clear semuanya, gak kena ini sih. Pas kita setorin, cantumin di akta notaris gitu kan. Menurut saya sih gak gitu itu. Kok udah clear ya santai aja sih menurut saya. Oke, dari Just Ica. Bu Just Ica, Cortex itu apa? Cortex itu semacam sistem administrasi aja sih. Semacam sistem administrasi yang dibuat oleh DJP yang nantinya akan diterapkan 2025 awal Januari. Kok gak salah diundur ya dari Juli ya. Juli ke Januari 2025. Kemarin aku awalnya sampaikan juga gak kekejar itu kok Juli. Ya digembor-gemborin sih bisa itu ngecek rekening ngecek rekening WP. Tapi ya dari dulu sih memang udah bisa ngecek sih. Ya kita gak tahu juga kan mereka bisa ngecek atau kagak gitu. Kan kita dengarnya dari media doang. Saya sih gak gitu pengaruh ya. Cuman dibesar-besarinnya doang. Oke, ini ada yang mau jadi host gak? Biar ngobrol gitu atau sharing terkait masalah perpajakan. Atau mau tanya langsung juga boleh. Tes jawabannya sama-sama. Ini Bu Ica mau jadi host gak malam ini? Ngobrol atau sharing terkait ini masalah pajak mungkin kalau ada. Atau mau tanya secara langsung juga boleh. Karena Bu Vivi gak join ya malam ini ya. Kayaknya ada lagi berhalangan atau bagaimana. Ini saya tadi live lebih awal gitu. Gak kuliah. Daring. Oh ya, kok saya live TikTok ya. Mungkin nih nanti saya menyesuaikan ya. Kok misalnya saya lagi kuliah, terkadang kan dosennya diundurin tuh. Saya misalnya sudah pulang gitu kan. Nanti kadang dilambat-lambatin. Jadi pulangnya lebih lama gitu. Nanti sampai rumahnya kan sekitar 30 menitan, nanti terkadang kan nggak kekejar gitu jam 8. Kemarin saya live jam 8.30 malahan. Kemarin makin malam makin rame ya. Apa lebih ini? Lebih santai. Udah pada rebahan gitu. Oke, dari Bu Jas Ica, perpajakan importir apa aja? Oke, import nanti ada PPN. Ketika kita bayar bea cukai, ada bea masuk, PPN sama PPh impor. PPh 22. Nanti kok nggak salah ada itu satu surat namanya API ya. Jadi itu yang menentukan tarif kita nanti. Jadi kok misalnya kita nggak ada surat itu, bakal dikenai dengan tarif yang lebih tinggi gitu. Gitu sih Bu tarifnya. Kok nggak salah PPh 22 lebih cenderung ke final ya. PPh final. Jadi
atas barang pendapatan yang kita jual nanti kok gak salah sudah gak diperhitungkan lagi untuk tarif umum. Jadi langsung dimasukkan ke itu, bukan perhitungan PP 25. Karena kan sudah final. Oke, ini ada yang mau jadi host gak? Ngobrol-ngobrol gitu? Atau sharing masalah perpajakan? Oke, Pak Siman J. Fox. Mungkin saya undang coba ya. Gimana nih Pak Siman J. Fox? Oh ya Pak Siman. Kemarin itu rame tuh di YouTube kan. Kemarin saya ada bilang ke Ko Awan. Kok kita post ya ini live kemarin. Karena kan kemarin Pak Siman J. Fox juga ada menyampaikan untuk perpanjang ini PPH final. Ya kan. Viral tuh di YouTube 1,1 ribu penonton. Udah lumayan sih. YouTube Koon kan juga ada beberapa nanti mungkin dari pihak DJP ada yang nonton gitu. Jadi bisa ada itu usulan dari kita kan. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang mau kasih insight atau gimana, nanti saya undang aja kayak Pak Siman kemarin kan. Memang sih bagusnya sih diperpanjang ya PPA final. Karena ribet sih. Kemarin Pak Siman bilang kita para owner toko sembako jaga sendiri. Makan saya kadang sudah telat gitu. Gimana mau ngurusi pembukuan? Mau hire konsultan? Mahal juga. Kita toko sembako paling profit berapa? Saya kemarin iseng tuh ngecek di KLU kan. Berapa persen ya? 20-an kok gak salah. 20-an, 30-an persen di KLU. Gila loh. Dari omset. Ya sedangkan yang kita tahu toko sembako paling profitnya marginnya berapa? Gak gitu gede lah. Ya bagusnya sih diperpanjang doang sih. Ini ada yang mau jadi host gak? Atau Pak Siman mungkin ada sudah nonton video YouTube-nya? Atau mau bahas apa hari ini? Ada member PSTP gak di sini? Mungkin ada pertanyaan di PSTP yang belum kejawab, bisa tulis di sini sih. Oh ada member PSTP hadir. Ini Bu Rosi ada mau ditanyakan nggak? Oke, kalau soal kripto gimana kok? Nah ini kok misalnya buat teman-teman yang ada invest di kripto atau bagaimana ya. Jadi kok bagusnya sih invest di itu exchange lokal. Jadi dikenai PPN final, PPH final. Kok misalnya di exchange luar kan nanti kenanya progresif gitu. Oh ya anyway reksadana sudah ini ya nggak kena bukan objek pajak. Karena instrumen yang diinvestasikan oleh pengelola dana sudah dikenain ini PPH semua. Ini kita ketika beli reksadana kan ada pembagiannya tuh obligasi atau saham kan final, obligasi kan final juga gitu. Jadi reksadana yang kita terima udah itu bukan objek pajak. Oke dari Pak Doni Fransjaya. Kok nanya kalau orang tua beli rumah tapi KPR atas nama anaknya itu perlu dilaporkan di SPT siapa? Atas nama anak juga boleh. Atas nama anak aja sih. Karena kan punya atas nama anak kan di itu di suratnya. Jadi nanti uang yang dibayar, angsuran yang dibayar oleh orang tua nanti itu anggapan seperti hibah aja ke anak. Nanti dari rekening orang tua ke rekening anak, nanti anak yang bayarin gitu. Jadi nanti untuk dananya in out dari anak ngakuin SPT di SPT anak,
Jadi itu aja sih. Menurut saya di SPT anak aja. Karena kan rumah atas nama anak gitu. Gak masalah sih mau ayah anak juga sama. Ini kan tinggal hibah doang kan. Tapi kalau memang tujuannya kasih ke anak langsung aja sih menurut saya. Oh, atas nama orang tua ya. Kok atas nama orang tua ngakuin dia SPT orang tua. Tapi menurut saya kalau misalnya tujuannya memang untuk kasih ke anak, bagusannya sih langsung aja atas itu suratnya atas surat kepemilikannya atas nama Pak Doni SHM-nya. Jadi nanti tinggal akui di SPT Pak Doni. Jadi nggak usah itu kena BPATB 5%, 2,5% lagi. Kok misalnya suatu hari mau balik nama kan mahal lagi kan. Saya kemarin member PKPP ada yang ngitung tuh. Sekisaran 12,5% kalau mau balik nama. Sama biaya notaris dan sebagainya. Mungkin ini bisa ada yang bisa lebih turun, lebih murah atau lebih tinggi. Tergantung notaris sih. Yang pastinya 7,5% udah fix itu. Karena PPATB sama BPATB. Kok misalnya memang tujuannya untuk kasih ke Pak Doni ya. Dari dulu sih harusnya nama Pak Doni sih. Tapi kalau udah terlanjur begini ya. Nanti paling dibalik nama aja. Gitu. Oke. Dari Bu Rosi. Ada info update perpajakan atau peraturan apa ya kok Juni ini untuk tahun depan? Oh ya, Cortex anyway. Cortex itu kita diundur ya. Jadi 2025 awal Januari. Saya gak gitu ini ya ngikutin berita di DTC karena lagi sibuk juga kan. Banyak kerjaan di kantor. Jadi ya terkadang ya saya kalau lagi gak ada kerjaan ya paling saya baca berita gitu. Ini kan lagi sibuk jadi gak terlalu ngikutin. Mungkin Bu Rosi ada lebih tahu gitu ya. Untuk info perpajakan atau gimana bisa di-share juga sih, nanti kita coba baca, nanti kita bahas di live berikutnya atau bagaimana. Oke, dari Pak Tony. Cuma KPR gak bisa atas nama orang tua kok karena udah melewati batas usia KPR. Oh, jadi maksudnya nih nama SHM-nya atas nama orang tua, tapi KPR-nya anak yang bayari gitu. Gimana Pak Doni? Atau mau langsung saya undang aja sebagai tamu, nanti kita ngobrol di sini kan lebih gampang kok. Misalnya di chat kan ada batasan kata-katanya kan. Gimana Pak Doni? Mau saya undang nggak? Oh ya, mau saya undang di ini sebagai host. Lebih gampang gitu. Coba ya saya undang ya. Enggak? Oh ya, mau saya undang di ini sebagai host. Lebih gampang gitu. Coba ya saya undang ya. Enggak? Oh ya, mau saya undang di ini sebagai host. Lebih gampang gitu. Coba ya saya undang ya. Sulit nih. Oh. Bisa gak nih diterima? Bisa. Oke. Jadi menurut saya sih gak apa-apa sih. Kok misalnya bayarnya atas nama anak, KPR atas nama anak gak apa-apa sih. Nanti paling ya balik nama aja ketika dari warisan atau dari ketika hibah nanti kena itu 12,5%. Kurang lebih. BPATB 2,5, BPATB 5%. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau jadi host untuk jelasin masa perpajakannya, atau mau bertanya secara langsung seperti Pak Siman kemarin. Maaf kok belum bisa jadi host. Oke, santai-santai. Gak apa-apa. Mungkin Pak Doni lebih ini ya, pendiam atau gimana gitu. Saya sih sebenarnya dulu juga itu ya. Kayak ketika nge-live juga takut gitu, malu gitu. Sebenarnya kita gak perlu itu ya, memikirkan hal itu gitu loh.
Saya juga dulunya gitu sih, kayak takut gitu, takut salah jawab. Terkadang dulu kan saya gugup gitu kan, salah jawab atau bagaimana. Sekarang sih udah agak santai sih, kita bawa santai aja. Saya sebenarnya pendiam juga ya, cuman karena udah terbiasa beberapa kali live jadi lebih santai ngobrolnya. Ini ada yang mau jadi host gak? Atau mau bertanya? Atau kita mau bahas apa gitu, berita apa? Nanti teman-teman bilang aja. Nanti coba saya baca gitu. Jadi secara perpajakan tidak masalah. Menurut saya sih tidak. Kok misalnya orang tua yang sebenarnya dari orang tua, cuma KPR-nya dari anak gitu kan, nggak masalah. Nanti duit yang tiap bulan tuh hibah doang. Yang penting bayarnya dari rekening anak aja. Nanti jelas aja tuh, yang penting jelas di cash flow in out-nya. Nanti dari rekening orang tua transfer ke anak yang bayarin gitu. Jangan nanti KPR-nya atas nama anak tapi yang bayarnya lewat orang tua. Bagusnya sih lebih rapi aja sih administrasinya, kok misalnya lewat anak langsung rekeningnya. Paling nanti balik nama aja sih, itu aja sih Pak. Jadi di SPT anak tidak perlu lapor apa-apa kok, tidak perlu. Menurut saya tidak perlu ya. Karena SHM-nya atas nama orang tua kan, jadi lapornya atas nama orang tua aja. Itu. Sebenarnya gak ada masalah sih mau itu dilaporin ke anak, dilaporin ke orang tua tuh kan cuma administrasinya doang. Gak ada terhutang apa-apanya. Itu kan secara teknis doang gitu kan. Ini ada yang mau ditanyakan gak dari teman-teman yang lain? Di sini ada yang lagi kuliah atau udah pada lulus. Ini gak ada yang mau ditanyakan nih. Waduh. Oh, jadi secara kepemilikan sama, perpajakan tidak sesuai, tidak apa-apa ya kok. Sebenarnya itu administrasi doang. Kok kita pelaporan mau di anak, mau di orang tua, menurut saya sih sama aja sih sebenarnya. Yang penting nanti kok misalnya mau balik nama, BPHTB kok udah clear, oke aja. So saya sih administrasi gak masalah sih ya. Santai aja sih. Kok bagusannya laporin di SPT orang tua dulu. Kok semisal nanti mau balik nama nanti baru di anak juga boleh gitu kan. Bagusan lebih rapi, lebih bagus sih Pak Doni. Ini ada yang mau jadi host gak? Bosan saya lagi bosan ya. Ini ada yang gak ada temen ngobrol saya. Kalau ada Bu Vivi kan saya lebih ada temen ngobrol, kok gak ada yang bertanya gitu kan, kayak bisa bahas hal lain gitu. Oh ya, anyway kemarin acara Ko Awan seru ya. Ini ada yang ikut gak sih? Kemarin Ko Awan itu botak itu. Habis acaranya selesai tuh kok gak salah pangkas itu. Ko Awan dipangkasin tuh, saya kurang tahu sih kenapa. Ini kok misalnya teman-teman yang ngelihat IG-nya live-nya Ko Awan tuh, Ko Awan kan botak itu.
Saya nggak ngikut sih kemarin, sayang sekali ya. Mungkin nanti teman-teman daerah Medan bisa sih ngikut 27 Juli nanti acaranya di Medan, di hotel mana ya, saya lupa kemarin Pak Veteran udah sampaikan. Oh, Grand Mercure. Di hotel Grand Mercure itu seorang kok nggak salah bayarnya 150 ribuan kok nggak salah ya. Ada berapa kursi? Kemarin udah sebelum kita launch saja udah sold out ini 77 kursi. Jadi sekarang mungkin WP lebih ini ya. Lebih cari ini. Udah mulai mencari-cari informasi terkait perpajakan mungkin ya. Ini belum di posko awan loh sama Bu Nana. Udah soal 77 kursi. Cepat juga. Oke, terima kasih Ko. Sama-sama. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau jadi host? Teman ngobrol. Ini mau bahas apa malam ini? Bosan nih. Bahas apa ya bagusnya? Keundang. Sorry, keundang. Ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mana ya? Bahas apa nih malam ini? Atau udah gak ada lagi? Ini beneran gak ada yang mau ditanyakan nih. Jadi pada ini doang, ngeliat doang gitu. Yang penting ngikutin live-nya Pajak Smart gitu ya. Yang penting masuk, gak bertanya gak apa-apa gitu. Ya dong, kita bertanya, jadi nambah-nambah ilmu kan. Bisa sharing juga. Ini buat yang bergabung, ada yang mau ditanyakan nggak? Wah, masih 34 menit lagi nih. Waduh. Ampun, trader. Kalau tentang forex gimana ya pajaknya? Nah, forex tahu saya tuh belum ada ya regulasi terkait perpajakannya. Setahu saya forex tuh masih progresif gitu. Jadi untuk penghasilan dari forex, trading forex itu masih progresif. Kalau saham, kripto, kan udah final ya PPH-PPN-nya. Reksadana juga udah oke. Maksudnya penghasilan yang kita dapat dari reksadana itu udah gak ada pemotongan lagi. Kalau obligasi 10% final ya obligasi. Instrumen investasi seperti SBN obligasi pajak yang lebih ringan yang mana yang kok? Kurang jelas pertanyaannya, boleh diulang nggak? Mungkin dirincikan atau bagaimana? SBN 10% final. Jadi buat teman-teman yang ada obligasi ya, kita tuh atas bunga yang kita peroleh, jadi kita bakal dikenakan PPh final 10%. Nanti udah dipotong tuh. Jadi yang kita dapat tuh hanya 90%.
dari bunganya. SBN sekarang 6% aja. Ini kalau berarti tinggal dicatat di SPT tahunan ya. Penghasilan final. Nanti tinggal diupdate aja di harta gitu. Ini buat teman-teman lain ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin terkait investasi atau dan lain sebagainya. Masih 32 menit. Masih lama. Ketekan. Ini nggak ada yang mau ditanyakan nih, beneran nih. Oke. Atau ada yang mau sharing jadi host? Gak ada ya? Gak ada yang mau sharing ya? Ini ada yang mau bertanya nggak? Gak ada ya? Kalau gak ada, saya end aja ya kali ya. Ini gak ada yang mau bertanya ya? Oh, oke. Dari Pak Toko Teja Sumbang. Malam. Ya, malam. Ini kalau ada yang mau bertanya, segera ya. Kalau gak nih, saya end aja nih. Karena saya gak ini ya. Kok misalnya saya nganggur di sini kan gak terlalu, maksudnya buang-buang waktu juga kan. Kok gak ada yang mau bertanya lagi. Ini mungkin dari teman-teman yang baru bergabung ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak saya end aja nih live-nya. Oke, dari Bu Angela 88. Malam, bagaimana nanti kalau WP tidak kasih rek kita ngarang kah? Maksudnya gimana nih, Bu? WP tidak kasih rekening, kita ngarang kah? Kurang jelas sih, Bu. Coba ditulis ulang dulu pertanyaannya. Saya masih kurang jelas terkait pertanyaannya. Oke, dari Pak Toko Teja Subang. Pertanyaan tentang pajak. Ya, betul. Ini kita masih ada 29 menit lagi. Kok misalnya, tadi kan saya tanya tuh 10 menitan gak ada yang mau bertanya kan. Jadi saya kira memang sudah gak ada yang mau bertanya. Jadi saya kira sebenarnya kalau gak ya mau saya end aja gitu. Oke, buat laporan SPTWP. Oh, mungkin coba saya undang aja kali ya, Bu ya. Mungkin Bu jelasin nanti terkait permasalahannya. Saya biar lebih bisa ini kasih saran atau solusi bagaimana. Oke gak, Bu, kalau misalnya saya undang? Soalnya di chat mungkin kurang ini kan. Coba ya. Oke gak, Bu, kalau saya undang? Oh, boleh. Oke. Saya undang ya. Bentar. Oke. Kalau ada temen ngobrol kan lebih seru ya. Dari kalau gak ngobrol dinding. Selamat malam, Bu Angela. Gimana nih? Malam. Maaf nih lah, udah baru mandi. Bentar. Oke, gimana nih, Bu? Kok dia nggak keluar? Oke. Gimana nih, Bu? Jadi gini, Sandy, kan kita bikin laporan SPT WP pribadi. Nah, kadang kan kalau yang punya, misalnya dia pengusaha kan nggak akan mau ngasih rekening dia, terus gimana dong? Maksud saya itu loh. Nggak, ini transaksi nih, nggak mau ngasih rekening. Jadi gimana nih? Mau bikin SPT nih, biasanya kan kita harus tahu arus uang dia kan. Nah,
Sedangkan kita kan nggak bisa dong, misalnya dia punya aset, dia punya ya transaksi juga, dia juga bekerja. Nah, itu gimana pada saat kita mau melaporkan SPT WP pribadi dia, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya, cuma dia bilang bikinin deh SPT. Nah, mungkin ada nggak sih solusinya gitu? Oh, mungkin ini ibu handle klien tapi nggak mau ngasih rekening gitu ya? Betul. Oh, Mungkin ada Ba- solusi kok yang bagus ya kalau dari mungkin dari pajak smart, mungkin dari timnya seperti apa sih gitu. kalau klien sih harusnya kasih sih bu. Kok nggak gimana laporinnya gitu kan? Kan kadang ada yang nggak Nggak. mau ngasih dia. Coba ditanyain tuh bu. Gimana kalau kamu nggak ngasih data rekening kamu misalnya gimana saya tahu pendapatan kamu berapa? Jadi saya mau update harta harta pun saya nggak tahu kan mau update Betul, betul. naik berapa gitu loh. Intinya kan tetap kita harus minta ya. Harusnya tak minta sih, karena kalau kita nggak tahu eh, pendapatan berapa ya kan, kita nggak bisa ngupdate ini hartanya dia gitu. Kalau pendapatan mungkin kita dapat dari 1721 dia. Kita dapat dari misalnya dia bilang UMKM saya, dia kan ada dua tuh pakai 1770. Nah, cuman Hmm. pada akhirnya kan kalau kita hitung dari arus uang kan bisa ngocok rekening koran dia nggak mau ngasih gitu. Apakah Kok misalnya memang gitu? Kayak gitu loh maksud saya. Apakah ada trik? Mungkin triknya apa dong gitu. Mungkin kayak kayak gitulah. trik ya. Kok saya sih biasanya saya mintain aja. Kok memang misalnya nggak mau kasih ya, nanti saya ngikutin aja. Misalnya kan dia kasih data nih, oh pasien saya sekian 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 kan. Jadi nanti kan misalnya ibu tinggal laporin gitu, ngikutin datanya gitu kan. Nah, Betul. kalau misalnya suatu hari ada SP2DK atau pemeriksaan, nanti kita bilang aja, lu jangan salahin gua dong. Ini data yang gua laporin berdasarkan dari yang kamu kasih gitu loh. Jadi nanti kita paling bilang aja, sampaikan ke dia, kalau misalnya suatu hari ada SP2DK atau pemeriksaan, saya nggak bertanggung jawab ya, karena kan data yang saya terima, saya update di harta, di SPT kamu, berdasarkan yang kamu kasih gitu loh. Kok kamu tetap ngeyel nanti kok misalnya ada dari kamu lalai, saya kan nggak bisa cross check gitu kan? Betul. Menurut Iya, Bu Angela setuju gak gimana? saya setuju itu. Cuma makanya tapi saya cuma kadang-kadang kita kan agak kesulitan ya tiap bos itu beda-beda ya pola pikir dia kan. Nah, tapi kalau Iya, memang. kita kan memang berprinsipnya seperti itu, tapi mungkin ya banyak di dalam tim itu ada yang saling sharing apa sih sebenarnya yang bisa kita hadapin ya sama si bos ini gitu kan. Sampai-sampai pakai surat pun pernah. Ah, ini ya, kamu harus pakai ini. Tertulis nih, data yang kamu kasih saya ini. Nanti kalau ada terjadi pemeriksaan atau kena ini, kita nggak mau dong terlibat kan seperti itu. Tapi intinya itu aja kan. Iya, Biar kamu rame, aku iya. masuk. Menurut saya seperti itu aja. Oke, aku lihat kamu diem Saya aja. sih gitu, Bu. Aku tadi Maksudnya, iya. dari grup Saya aku lihat biasanya oh kan, ini lagi live katanya. oh ini Bu, Ibu dari PKPP gitu. Betul. Baru join sih saya. Oh, di, Baru di kemarin. share Bu Nana itu. Kemarin Iya, baru yang iya, iya. hari Sabtu ya. Ya cuman kan kamu diam orang gak ada yang nanya apa ya. Biasanya orang kan suka ngehandle WP pribadi. Coba deh aku pancing dulu. Mhm. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa ikutan gitu. Iya, terima kasih Bu. Ya. Ya intinya gitu ya Saya Stanley. sih live, iya ya, begitu sih Bu. Saya live nih iseng aja sih Bu, karena ya nggak habis kuliah kan nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi saya live ya nambah-nambah ibu sama inilah latih public speaking gitu. Tuh, apa-apa bagus justru. Aku Ya, tanya lagi ini nih, saya kamu kaget juga. Saya, kaget. ya Bu, bagaimana Bu? Kaget ya mama-mama Apa Bu? masuk gitu. Iya, ibu-ibu masuk gitu kan. Aduh,
Enggak. Eh, Iya. kamu tahu nggak sih cara menghitung? Bukan Stanley ya, maksud aku punya nggak sih cara gimana ya simpelnya kalau dalam gaji dengan PPh pasal 21 dengan peraturan yang terbaru TER itu kan pusing kita ngelihatnya apakah ada solusi misalnya biar dia harus pakai Excel dengan apa sih gitu gimana caranya biar langsung gitu dari gaji. Kalau kalau gaji ya, biasanya tuh kok di kantor kita tuh itu dari Excel Bu. Dari Excel nanti kan kita tinggal itu input-input, tinggal tinggal input di itu yang Excel import itu kan. Paling gampang sih pakai Excel sih Bu. Yang Pakai kayak Excel udah otomatis gitu. Pakai Excel gitu. pakai rumus ya langsung ya. Pakai Excel. Nah, ibu sendiri pakai Excel nggak atau manual? Justru saya pakai Excel, cuman karena saya kan baru gabung di PKPP, jadi aku nggak tahu rumusnya itu apa sih kalau pada saat TER, kan dia bisa memilih misalnya gaji brutonya berapa, kan dia masuk kelompok apa, A, B gitu kan, atau di berapa Ya, ya. persen. Nah itu maksud aku apakah kita harus bikin tabel atau ada formula apa gitu itu. Oh, TER itu setahu setahu saya tuh udah ada tabelnya, Bu. Kayak misalnya brutonya sekian, nanti udah ada persenannya gitu. Tinggal kita Aku ngikutin kan doang. kalau cuman sedikit pegawainya sih 10 orang dihitung gampang kita lihat-lihat aja misalnya gaji Iya, iya. bruto dia sekian. Tapi kalau udah ratusan, nah apakah ya kalau pakai aplikasi udah pastilah ya kalau aplikasi. Tapi kalau misalnya tidak aplikasi, apakah ada solusi pada saat dia di kondisi gaji bruto? Misalnya bulan ini kan si A si B itu kan beda-beda tiap bulan bisa naik turun. Nah itu gimana Hmm. maksud saya? Apakah ada rumusnya? Pakai VLOOKUP kah di bawahnya atau pakai apa gitu? Kalau Excel ya maksud saya itu loh. Ada nggak? Itu udah dijawab tuh, Bu. Siapa? Sama penonton nih. If and look in if Ya, and iya VLOOKUP. VLOOKUP ya. Iya betul. Iya sih memang pakai itu jadi agak-agak Oh, pakai itu ya? harus bikin ya. Kayaknya harus bikin sih ya. Aku belum pernah nyoba sih. Oh, Jadi aku masih saya juga lihat-lihat belum bayar. bawa itu, bawa apa sih namanya? Kertasnya. Nih udah sekian. Oh, tapi kan kalau banyak aduh lambat banget gitu. Ya. Saya juga pernah mikirin terkait masalah ini sih. Saya dulu kan pernah mikir, kok misalnya karyawannya Banyak. beberapa masih bisa dihitung pakai jari, saya kira gampang ya kita kok Wah, untuk ngitungnya. Kalau misalnya udah kayak karyawannya multinasional gitu, udah yang nggak kehitung pakai jari gitu kan ribet ya. Saya juga eh, berpikir seperti itu sih, tapi saya belum tanya terkait masalah ini dengan keuangan. Mungkin nanti ini ya bahan baru untuk saya pertanyakan nih nanti. aduh bentar. Ini kepencet apa lagi? Ya silakan tuh kamu menyapa teman-temanmu yang di line, Oh, aku ngomong aja. oh iya. Oke. Ya, oke. Mana nih? Eh, oke, dari Pak Toko Tekja Sumbang. Saya nerusin CV kakak, ternyata banyak hutang pajak kok bisa ya. Maaf tadi saya sedang ada telepon kuku. Oh, kuku tinggal di mana? Oh, Medan. Saya orang Medan gitu ya. Ini kan kawan mau datang ke Medan nih. Jadi nanti saya sama Pak Veteran tuh yang persiapan itu dari tempat dari tempat seminarnya ya. Yang sampai ke awan Ereh nanti siapa yang nyebut kita yang ini. Oh, atau mau saya undang aja nih. Nah, bentar. Oke, gimana nih? Ini kan lebih seru gitu ya. Ada teman ngobrol gitu. Halo, selamat Sendirian malam, Malam-malam. Bang. ya. Ya gimana Pak? Mau tanya, saya punya CV tapi nggak kepake. Mau ditutup bisa nggak ya? CV ya? Bagusannya sih NE aja sih Pak. Kayak lapor nihil gitu. Ya? Kalau misalnya kita tutup kan, tutup MPP kan nanti akan ada pemeriksaannya. Oh, Utang pajaknya nanti. Bagusnya sih lapor nihil aja. Sampai JNE. soalnya itu CV yang buat bukan bukan kami gitu ya.
Itu kakak saya yang buat. Kakak saya udah meninggal. Eh, itu atas nama istri saya. Istri saya kan nggak bisa pajak tuh. Takutnya kalau lupa lapor kan kena denda tuh ya. Oh, gitu kok. Baiknya ditutup aja atau gimana ya? Ini PKP nggak CV-nya? PKP. PKP. Paling lapornya ini PPN tiap bulan nihil. Sama nanti SPT nihil juga. Mungkin dari Bu Angela ada tambahan nggak? Apa yang perlu dilaporin aja? PPN sama Mungkin aku saja kalau kita NPWP kita kan tetap masih hidup tuh, tapi kita aktivitasnya udah nggak ada. Ya biasanya sih kita tetap harus melapor nihil. Kalau nggak pasti terjadi pemeriksaan. Kalau mau kita tutup bisa sih kita tutup, Pak. Tapi itu pasti nanti terjadi pemeriksaan. Nah itu kan repot gitu. Terus di dalam CV itu mungkin ada apalagi aset. PKP. Nah, iya apalagi PKP. Kalau PKP yang ditutup aja bisa nggak Bu atau Pak? PKP Pemeriksaan juga sih. Agak susah kalau udah diajukan, agak susah ditutup. Dinonaktifkan gitu PKP-nya. Perlu dicabut dulu kan PKP, maksud Bapak kan? Harus dicabut. Ini takutnya sih pemeriksaan nih. Cabut PKP, tutup NPWP, nah itu. Takutnya diperiksa. Lapor aja nih dulu Pak, PPN masanya sama SPT. Atau ada tambahan lagi Bu yang perlu dilapor? Mungkin ini sharing ya. Saya sebelumnya saya punya PT juga, tapi PT-nya itu bergerak di bidang pendidikan. Nah, saya sendiri PT itu, walaupun saya memang pelaku yang suka ngatasin pajak, yang suka kerja urusan pajak, tapi saya juga nggak disiplin saat itu karena memang terlibat dengan bisnis. Akhirnya itu lalai 1 tahun, 2 tahun terus sampai bisnis saya itu pendidikan itu saya close. SPT saya tidak pernah lapor dan memang sampai saat ini orang pajak sih tidak ada kejar karena dari nol tidak pernah lapor. Jadi dibiarkan. Itu pernah terjadi. Memang ini sharing pengalaman saya. Tapi sebenarnya kalau kita mau aman, memang kita lapor nihil. Tapi kalau lama-lama nihil, lama-lama dia tahu nih udah nggak ada bisnis. Dia juga dia cari kita dengan tidak ada omset kan, ngapain gitu. Iya. Bukan sasarannya gitu ya Pak ya. Paling lapor 5 tahun aja sih Pak. Sampai 5 tahun kalau udah kelar ya udah aja. Karena kan kadaluarsa pemeriksaan 5 tahun gitu. Kemarin sih nanya ke kantor pajak, saya suruh ngisi satu lembar, terus siapkan persyaratannya aja kayak fotokopi NPWP, KTP, apa gitu ya, lupa lagi saya. Itu cuman saya malas ke Pak kantor pajaknya Bu, Pak ngurusnya. Ya memang itu biasanya mereka secara dokumen. Nah tapi kalau misalnya dulu CV Bapak itu aktif, tahu-tahu sekarang vakum, itu biasa jadi perhatian mereka Pak. Tapi kalau Bapak dulu juga memang tidak terlalu aktif, ya mungkin mereka nggak terlalu gimana. Atau dulu juga nihil aja gitu ya. Tapi kalau dulunya aktif, beromset, dan bisa membayar pajak, itu bisa jadi perhatian. Jadi Bapak mungkin harus lihat dulu, telusuri histori daripada SPT yang Bapak lapor yang CV itu dulu gitu. Aku bantu ya, Stanley. Sharing aja, sharing. Ya, siap. Menurutmu gitu sih, gimana, Stanley? Menurutku sih sama, nihil aja dulu 5 tahun. 5 tahun ya. PKP kan ada masa kadaluarsanya 2 tahun ya kalau nggak salah. Kalau 2 tahun nggak diperpanjang gitu nggak apa-apa ya kan? Berarti tertutup sendiri dong ya PKP. Kalau nggak ada. Bu, Pak.
dia kan ada sertifikat elektronik ya di PPN Ya. gitu ya. Oh, Iya, kalau misalnya nggak ada, nggak minta, nggak ini sih, memang jadi tidak aktif. oh ya udah dibiarin aja 2 tahun 2 ya Bu tahun. ya. Waduh Pak, biarin aja ya 2 tahun gitu ya, biar sertifikatnya kadaluarsa apa habis kadaluarsa gitu ya Bu. Iya, biarin aja dulu. Karena toh nggak ada aktivitas kan itu. Nggak ada terakhir tuh bulan Desember Bu. Oh, Itu pun disewain, Oh, sewa baru ya? bendera. 2023 ya? Baru ini? Gak ada Ya, aktivitas 2023? Desember 2023 ya Mi ya. Apa aja ya. Ya Baru. Desember, kurang lebih Desember 2023. SPT-nya udah lapor? Ya, SPT badannya udah lapor? lapor tahunan udah. PPN suruh temen sih, suruh temen udah lapor tiap bulan. Nol, nihil. Nihil. Nah, Karena kan proyek pemerintah kemarin disewainnya buat proyek pemerintah. sewain apa tuh? Sewa bendera dipinjemin CV saya, CV-nya. Karena saya nggak tahu, nggak bisa, ya udah ada yang ngurus biasa tiap bulan itu mau perlu, ya udah saya kasih. Tapi nggak bener juga itu, ya udah saya nggak jadi, udah itu udah nggak mau main lagi, nggak mau ini lagi ya, nggak mau sewain lagi. Kakak saya meninggal tahun 2022 bulan Juli, Pak atau Bu. Hmm. Kakaknya meninggal tahun 2022, tapi tahun 2023 Bapak masih melapor SPT kan? Iya masih. Berarti di masa tahun 2024 nggak ada aktivitas. Nggak ada. Tahun 2023 dilapor. Artinya kalau sekarang langsung ditutup itu biasanya ya takutnya beresiko ya Pak. Kalau saran saya sih jangan. Bapak lapor aja nihil, 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 nihil. Artinya kegiatan itu udah nggak ada sampai bertahun-tahun. Kalau lapor nihil kan nggak kena denda dia asal tepat waktu. Selain Bapak kalau lapor nihilnya Bapak tidak lapor dan lewat waktu biasanya akan ada kena denda seperti itu. Terus kalau Bapak tahun 2023 Bapak memakai bendera dipakai sama orang ada bendera. Di situ Bapak harus hati-hati juga. Di situ akan terjadi ada PPh kayak fee kayak gitu mungkin ya. Nah, kan kita tidak tahu, mungkin Bapak juga harus ceklah di dalam laporan SPT dia itu seperti apa gitu, Pak. Oh. Kantor pajak Ini itu kan temen yang kerjain kan? Iya teman, tapi 3 yang bener, 2 bener. Ya nggak ada masalah sih, cuman ya mulai dari tahun 2003 udah nggak mau lagi ya, udah nggak bisa soalnya saya nggak ngerti, ya, udah nggak mau lagi diituin. Nihil aja sih. Oh, engkau dari kantor pajak kok atau konsultan pajak? Ibu juga. Dulu saya rencana ini Kemenkyu masuk, tapi karena mungkin ini ya takut ini KPK. kalau saya memang dulu mudanya Enggak, kalau konsulen ibu atau bapak ini konsultan pajak biasanya kan ngebela kantor pajak. enggak sih, netral Pak, nggak boleh ngebela. Yang penting peraturannya kita jalanin dengan benar. Kalau saya memang bukan sempat, memang sampai hari ini saya juga masih menjalani sebagai konsulen pajak, tapi saya juga bekerja di dalam perusahaan. Jadi memang sering terjadi case. Kadang case itu memang aturan kita ikutin, tapi case tetap aja ada muncul. Ya, kadang tinggal kita beraturan aja gitu, Pak. Benar nggak, Stanley? Apanya, Bu? Ya, kalau misalnya terjadi pemeriksaan, ada case, tentu kan larinya semua ke peraturan. Kita hanya di situ aja. Saya sekarang juga lagi ini. Saya kerja juga. Kerja juga ya. Ya.
Udah juga. Kira-kira Yang Tuh Sandy ada yang nanya tuh NPWP OSS. oh ini Pak, ini udah selesai belum? Atau masih ada? Pak Teja, saya, Pak Toko Teja. saya Handoko Masih Bu ada? atau Pak. Nama saya Oh, Handoko. Handoko. Oh iya, Oh ya, Pak Handoko. salam Ya, kenal ya Pak Ada yang mau Handoko. disampaikan nggak Pak? Kira-kira. ya. Dari Subang Bu. Oh Saya Subang, deket lah. dari Subang, Jawa Barat. Saya Oh Jakarta, Ibu dari Pak. mana nih? Jakarta saya. Oh. Saya Ya, Medan. selama ini kan TV istri saya itu saya minta tolong teman. Barangkali kan teman juga kan baik sih nggak bayar. Cuman kan lama-lama mungkin takutnya dia bosen gitu kan. Saya nggak harus ke siapa lagi kan laporan tiap bulannya gitu. Nah, makanya saya pikir baiknya ditutup atau gimana gitu ya. Saya bingung gitu. Kasihan istri saya nantinya. Pak, Bu, gitu. Kalau kata Ibu Angela dibiarin nggak akan kena denda ya mungkin kalau teman saya bosen ke kita gitu ya nggak pernah ngasih uang atau apa uang jajan atau apa gitu ya udah kayak ikutin Ibu Angela aja mungkin nggak kena denda kali ya Bu. Tetap Bapak harus lapor nihil. Maksudnya gini, Bapak belajar. Sebenarnya simpel sekali. Bapak belajar untuk melapor nihil. Ya itu. Nah, Bapak lapor itu nggak susah. Bisa ada yang memang udah online punya ya. Kalau PKP kan PN gitu mungkin nihil bisa pakai online, nggak repot. Terus kalau yang PPH pasal 21 jelas nggak ada, berarti nihil Bapak. Karena kan badan hukum ya. Terus kalau PPH pasal 25, Bapak kan tahun kemarin ada nggak sih kumulatif PPH pasal 29 ya? Ya, itu bayar nggak? Kalau memang nggak ada, Bapak yang nggak bayar, biarin aja dia paling nagih-nagih. Nanti pada waktu bikin SPT tahunan, ya Bapak lapor lagi, nihil gitu. Nggak ada pendapatan, nggak ada ini. Nah, tapi ya paling kayak gitu untuk sementara sampai berapa tahun nggak terlalu repot kok Pak, Bapak belajar aja sedikit untuk bisa mengcover itu gitu. Ya, Oh iya Bu. Mungkin ya itu ya. Iya Bu. Terus yang mau tanya lagi masih bisa Pak Sandy? Aktenya atas nama siapa itu? Aktenya. Akta CV-nya. Yang CV yang kakak saya yang satu lagi yang diterusin sama saya. Ternyata setelah PKP juga sih, ternyata sudah diterusin. Ternyata ada utang pajak PPN. Saya bingung, emang dulunya nggak pernah setor PPN atau gimana gitu ya? Bingung juga saya. Kemarin dipanggil, muncul lagi ada utang tahun 2019 katanya. Sekitar 60-an. Terus sebelumnya ada panggilan lagi, ada utang PPN lagi tahun 2022. Kalau yang sekarang difokusin ke tahun 2019 aja dulu Pak. Iya uangnya udah habis Pak, uang proyeknya yang utang-utang di luar juga udah ditarikin, dibilangnya udah pada lunas ya untuk sekarang udah habis nggak ada uang lagi katanya gitu. Kenapa ya? Ini aktenya atas nama siapa nih Pak? Akta CV-nya. CV-nya atas namanya kakak saya tapi udah di balik nama apa sih ke atas nama saya sekarang direkturnya. Balik namanya pas kapan? Jadi berat tuh. Kenapa? Balik namanya pas kapan? Pas tahun 2023 akte perubahan atas nama saya. Yang Desember itu. Ya. Pas Desember. Gimana Pak? Balik namanya pas bulan berapa? Tahun 2023 kayaknya baru selesainya. Bulannya saya lupa. Pertengahan kayaknya.
Awal 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 awal. Gitu ya. Jadi Iya. memang ada ini PPN yang nggak di store. Saya kurang tahu, kan dulunya kakak saya nggak pernah ikut, oh, nggak pernah ikut bareng jalan sama kakak saya sendiri aja gitu. Ini Kalau kenapa ahli warisnya tahu nggak? Ahli warisnya atau mungkin suaminya atau gimana? nggak punya istri, nggak punya istri. Oh, nggak punya istri. Iya. Ahli waris anak? Oh, Nggak, oh ya. ahli waris paling kakak beradik saya sama kakak saya yang perempuan. Mungkin, tapi nggak tahu juga, nggak lihat aktenya. Saya cuma balik nama doang, akte perubahan, karena biar bisa diterusin sama saya proyeknya gitu. Mungkin nanti ditanya aja kalau ada data dari DJP, nanti dicocokin aja sama itu penjualan mungkin. Kok memang ada terutang ya paling bayar aja. Kok memang Pak, kok nggak muncul ada, lagi muncul lagi sih Pak? apa Pak? Sekarang kok muncul lagi sih Pak? Saya mah nggak tahu juga ya, ya sebenarnya yang tahu yang di atas deh, saya bilang. Bapak pasrah lah, saya mah Bapak si tukang kantor pajaknya tuh era-eranya tuh bilang, kayaknya ini yang tahun 2019 ini yang terakhir Pak, nggak akan ada lagi 2018, 2017 ya. Saya jamin nggak akan ada lagi. Ya tapi kan uangnya udah nggak ada, sebelum udah nggak ada lagi, udah ditagih-tagihin juga. Tinggal sisa 125 juta, ini udah 2 tahun belum bayar-bayar. Saya bilang, teman saya sih yang utangnya baru dua tahun nggak bayar-bayar, dari 300 bayarnya cuma sisa 125 juta lagi ini juga. Ini sedangkan utang masih berapa Pak? Kalau memang ada yang nggak disetorkan, pasti itu bakal dikejar. Karena CV kan nggak itu, maksudnya gabung dengan OP juga kan, nggak terpisah. CV bisa dikejar CV sampai ke OP. Maksudnya bisa nggak Pak dia minta keringanan karena kakak saya udah meninggal gitu, utang PPN-nya di stop dulu, di stop aja gitu, gitu Pak. Bisa nggak kira-kira Pak? Atau Bu Angel? Keringanan sih mungkin itu bisa diajukan nanti. Dari ini kan mereka tuh ngelihat dari ini, kok misalnya memang kita sanggup bayar segitu, seberapa aja kita sanggupnya, nanti kita ajukan kalau nggak salah. Udah ada daftarnya tuh, pembayarannya sekian, bulan depan sekian, bulan depan sekian. Aduh, Coba aja nego sama itu AR-nya Pak, AR. dinego aja, dinego. Kemarin dipanggil, udah ada ke bagian pemeriksa cina. Saya naikin berita acara, nanti Bapak nawarnya nanti aja, ini udah denda sama bunga segini, hampir 120 juta ya. Udah muncul SKPKB-nya? Belum. Nanti setelah muncul surat hasil apa gitu ya, baru Bapak bisa nawar katanya gitu. Minta dendanya dihapusin atau gimana, terserah Pak Iya. Pak Handoko kata gitu. Nanti paling nego aja sih. Handoko. Paling nanti nego sama itu tim pemeriksa gitu. Aduh, bingung saya. Kalau memang Bapak, menurut Bapak kira-kira ada memang terutang atau bagaimana? Kok memang nggak ada, bisa dilawan. Kok ya tapi susah juga interestnya. Menurut saya sih susah ya. Karena kan yang tahu cuma kakak ya. Iya, kakak saya yang tahunya, cuman Kalau memang gitu ya paling nawar aja sih. Karena kita mau nggak ada bukti juga kan. bukti penjualan barang nggak pakai, nggak ada di laptopnya juga nggak ada, pembelian juga ada ketemu dikit-dikit ada,
pembelian barang. Kalau Aduh. misalnya sudah begitu ya paling nego aja sih Pak. Ya satu-satunya lah. Karena kita mau cari cocokin PPN yang kita setor sama penjualan kita kan udah gak mungkin. Tadi yang Pak Andoko bilang kan ada yang ada yang nggak ada gitu kan. Paling Saya nego aja sih. saya minta tolong, ada sih temen teman baik sih dia. Iya, iya. Malah kata airnya tuh utangnya tinggal yang ini yang apa nyicilnya 8 juta 8 juta 8 juta. Teman saya bilang ini harus 20 juta aja. Kok bukannya ngebela saya, malah kembali kantor pajak. Itu mati saya tuh. Kok malah tambah gede sama teman saya dihitungnya. Aduh gimana ini teh. Gitu. Nah itu yang dibilang saya tuh Pak. Makanya. Kok gitu Bapak nego aja sendiri, jangan lewat temen lagi. Oh iya bingung tuh. Ada hitungan teman saya ada lebih uang. Saya bilang namanya Erni lebih uang itu biarin dulu aja, nggak usah itu, biarin simpen dulu aja di pajak. Saya biarin nyicil aja. Biarin nyicil. Dipotong sama dia, dipotong dipindah bukukan. Kalau katanya terserah Handoko, terserah saya. Dalam hati saya tuh, oh ya udah deh kalau udah dipotongin mah ya terserah. Gitu. Jadi Bapak rencana mau nego nih? Atau gimana? Ya kalau udah keluar surat hasil pemeriksaan apa sih SHP ya, mungkin yang mau nego. Ya paling nanti tunggu SKPKB nego aja sih Pak. Kalau udah gak ada data gini ya kita mau ini juga susah kan berargumen. Karena kan kita bicaranya data gitu. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya. Ya sama-sama. Oke. Jadi udah ada banyak pertanyaan nih. Udah jam 9 lewat ya. Santai aja. Oke, dari Pak Irem IA. Kalau MPWP tidak valid di OSS itu bagaimana ya Kak? Padahal saya sudah lapor SPT 2023-2024. Waduh. Mungkin harus ditanya di KPP-nya sih ini. Terkait ini ya masalahnya. Ini ada yang mau jadi host nggak? Ngobrol gitu. Kalau ada nih saya undang aja atau ajukan sendiri juga boleh. Sambil saya baca-bacain pertanyaannya. Oke. Kak, kalau warisan dapat dari ortu dan ortu tidak pernah lapor SPT, apakah bebas pajak? Nah, untuk warisan ini yang orang tuanya nggak pernah lapor di SPT, nggak masalah. Tetap nggak dikenai. Itu dari Bu Angel juga ini ya, harus diupdate ke kantor pajak. Nanti dikonfirmasi aja sih Bu Yarem di KPP terkait ini NPWP-nya. Ini ada yang mau jadi host gak? Jadi tamu. Mungkin kita live-nya sampai jam 9.30 ya. Masih pagi ini. Ini masih ada yang mau jadi host atau udah gak ada pertanyaan agar saya bisa end aja. Oke, saya tunggu 2 menit lagi, 3 menit lagi ya, biar 20 jam 9.10. Ini kalau ada yang mau jadi tamu tinggal ajukan aja atau saya invite juga boleh.
tulis saja nanti di chat ini. Ini menarik nih yang tadi terkait karyawan yang di perusahaan multinasional. Kalau banyak karyawannya kan pusing tuh ngitungnya. Bagus sih, nanti saya coba bahas dengan ini Ko Awan. Menarik ya pertanyaan. Oke, dari Bu Angela, Stanley Live biasa hari apa? Saya tergantung sih Bu, kadang kok lagi gak ngapa-ngapain, kadang Rabu sama Bu Vivi, kadang Selasa doang. Lihat sih nanti kalau misalnya kayak hari ini kuliah daring gitu kan, lebih awal saya live-nya. Tergantung lah, nanti saya lihat dulu Bu. Kalau aplikasi ada. Ya, menarik sih Bu tadi yang terkait itu. Saya dulu pernah kepikiran masalah terkait. Cuman lupa atau bagaimana sih. Saya gak jadi tanyakan ke Ko Awan. Kok gak salah saya juga pernah ada tanya ya. Kok gak salah di PKPP. Mungkin nanti saya coba tanyakan lagi lah ya. Untuk masalah tadi, menarik sih. Ini ada yang mau jadi ini gak? Tamu. Kalau gak ada saya end ya. Oke. Gak ada lagi teman-teman. Oke. Jadi kalau gak ada lagi saya end aja ya. Oke, malam semua. Jadi minggu depan kita live lagi jam 8 kayaknya. Selasa atau besok kita live lagi. Nanti coba saya lihat dulu ya. Kok misalnya sempet saya live jam 8. Gitu. Oke. Malam semua. Ya. Terima kasih anyway Bu Angela sudah ini menemani dan jadi salah satu host tamu malam ini. Oke. Thank you semuanya yang sudah join. Oke, thank you. Sama-sama. Yuk malam semua.